Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang latihan soal untuk menghadapi PAS, ya. Jadi nanti tolong hal-hal yang penting, tolong kalian catat baik-baik. Yang pertama yaitu tentang sistem gerak. Nah, fungsi dari rangka. Oke, fungsi rangka kemarin untuk apa? Rangka melindungi organ internal, betul salah? Betul. Memberi bentuk tubuh, betul salah? Betul. Terus alat gerak aktif. Alat gerak aktif apa kemarin? Ingat, alat gerak aktif kemarin adalah otot. Alat gerak pasif adalah tulang. Betul ya? Berarti kecuali yang A. Yang A. Tempat menyimpan kalsium dan fosfor ini kan di tulang, di rangka berarti. Berarti jawabannya apa? A. Ya, jawabannya A. Jawabannya adalah A. Udah ya. Terus kemudian nomor 2. Nah, kelompok tulang tergolong tulang apa ini? Bentar. Tergolong tulang pipa. Tergolong tulang pipa. Ini pertanyaannya adalah yang tergolong tulang pipa. Yang tergolong tulang pipa yang mana saja? Oke, yang mana kira-kira? Tulang dada, pipa atau bukan? Pipih ya ini. Nah, berarti yang mengandung tulang dada salah. Berarti yang mana? Pergelangan tangan, betul salah? Pergelangan tulang pipa atau bukan? Bukan. Berarti yang D salah. Benar ya? Terus tulang paha, tulang ubun-ubun. Bukan. Berarti yang mana? C. Apanya yang C? Itu ya? Paham ya? Oke. Terus berikutnya nomor 3. Persendian tulang lengan atas dan bahu. Nah, ini tulang lengan atas dan bahu. Kira-kira sendi apa ya? Tulang lengan atas dan bahu. Berarti kayaknya sendi apa? Hah? Putar atau peluru? Peluru. Kenapa peluru? Ke segala arah. Ngerti ya? Kalau pelana itu apa? Yang? Ya, pergelangan tangan pelana. Ngerti ya? Kalau engsel yang mana? Siku itu engsel. Ngerti ya? Terus kalau yang leher. Ngerti ya? Masih ingat ya? Nah. Oke. Berikutnya, otot bekerja secara sadar dan tidak sadar. Kata kuncinya apa, Mbak Mas? Sadar dulu, baru tidak sadar. Yang tidak sadar apa? Tidak sadar. Yang sadar apa sih? Yang sadar lurik ya? Lurik itu yang menempel ya? Itu sadar. Terus yang jantung, usus itu nggak sadar ya? Berarti yang mana? Otot lurik dan otot jantung ya, Pak? Ya, otot lurik dan otot jantung. Sampai sini paham atau belum? 4 soal ya. Oke, membengkok ke kanan dan ke kiri. Berarti membentuk huruf apa? Oh. Ke kanan dan ke kiri. Kalau depan apa? Kalau depan, ayo kemarin masih ingat toh? Depan dari kata
lordosis karena ya. Belakang dari kata apa? Kifosis, ke belakang. Nah, ya. Berarti kalau samping kiri kanan apa? Skiolosis. Ini ya. Oke. Sampai sini paham belum? Paham. Sudah ya? Lanjut ya. Ini tidak semuanya, sebagian saja. Nanti yang lain nanti bisa dipelajari sendiri. Lanjut. Oke, yang ini yuk Mas, pakai logika. Gerak kemarin dibagi menjadi dua ya, GLB dan GLBB. Kalau GLBB gerak bisa diperlambat, bisa dipercepat. Kalau GLB kecepatannya tetap. Jadi yang kecepatannya swidak terus itu GLB, ya nggak? Kalau GLBB iso dipercepat, iso diperlambat. Sekarang pertanyaannya, kalau batu dilempar ke atas, ya, batu lempar ke atas dulu. Oke, ini kata kuncinya vertikal ke atas. Dilempar ke atas, terus apa lagi? Jatuh ke tanah. Pertanyaannya Mbak Mas, kalau dilempar ke atas kira-kira semakin cepat atau semakin lambat? Lambat. Ke atas semakin lambat berarti GLBB diperlambat. Kalau ke bawah semakin cepat berarti GLBB dipercepat. Berarti jawabannya yang mana? C ya. Kenapa? Karena ini ada yang vertikal ke atas dan ada yang jatuh ke tanah. Lalu yang ini apa? Tadi? Sing iki apa Mas, Mbak? GLBB A plus ya? Paham maksudnya A plus? A minus ya? A minus kalau diperlambat. Ya. Kalau yang ini GLBB A plus. Sorry ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Bisa dipahami? Lanjut nggih. Berikutnya. Oke. Lanjut ya. Sekarang yang ini. Yuk. Nah, tapi janjinya Pak Joko nanti tidak semuanya loh ya. Iya, Pak. 99%. Enggak, maksudnya ini hanya latihan. Besok ya yang keluar Pak Joko ya belum tahu karena yang buat bukan Pak Joko. Gitu nggih? Oke, udah siap atau belum? Oke. Udah siap nggih? Berikutnya ini suruh menjadikan satuan internasional SI. Benar ya? Yuk, lihat ke bawah. 36 km per jam. Jadikan SI. SI-nya apa? Meter per sekon. Itu nggih? Sama dengan piro, Mbak? Kilometer nang meter. Kilometer ke meter. Kira-kira turun berapa? 3 ya. Berarti kalikan 1000. Berarti 36 kali berapa? 1000 meter. Paham atau belum? Paham? Dibagi jam nang sekon. Berapa sekon? Detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti berapa? 60 kali 60 berapa? Ya, 60 apa? Sekon.
Sampai sini paham atau belum? Paham. Paham ya? Sama dengan piro, Mbak? 36.000 Jirolu, ya enggak? Meter dibagi berapa? 3.600 sekon. Paham? Nule loro coret. Nule loro coret. Paham? 36 coret, 36 coret. Berarti masih berapa? 10 pinter. Mas apa? 10 meter per sekon. Sampai sini ada pertanyaan atau mboten? Tidak ya? Oke, yang mau nulis silahkan ditulis dulu. Udah ya? Ya. Telu 6 karo telu 6 dicoret, ya enggak? Kan masih 1 ya? Terus 02 ne coret 02. Berarti 1 karo 0, 10. Sampun? Ya. Ya. Sudah atau belum, Mbak Mas? Oke, sekarang lihat ke depan. Rungokke nomor 11. Nomor 10 saya lewati saja. Nomor 11. Gaya sebesar 150 Newton. Paham? Berarti diket gaya ya apa simbole? F. F-nya berapa? 150 Newton. Terus apa lagi? Percepatan. Percepatan itu A kecil. A-nya berapa? 10 meter per sekon. Ditanya apa? Masa. Ini percepatan, nggih. Bentar. Percepatan yang ditanya apa, masa. Betul ya? Masa rumusnya apa? M. Nah. Jawab. Rumusnya apa, Mbak? F sama dengan M kali A. Betul ya? Sama dengan berapa? F-nya berapa, Mas? F-nya berapa, Mas? 150 1 seket sama dengan M-nya retirung belum M kali A-nya udah tahu belum? A-nya 10. Betul ya? Berarti M-nya berapa? 15. Ih, pinter. Sangka ngendi nang? 1 seket dibagi 10. Berapa? 15 kilogram. Berarti jawabannya mana? Wah. Di satuannya keliru, ya. Satuannya harusnya apa? Kilogram. Betul ya? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sorry, tak ganti ya. Jawabannya ini C 15 kilogram. Lanjut ya. Saya mburi kayak piye? Oke. Hukum Newton ada 3, rungokke. Hukum Newton 1 contohnya apa? Wong ngerem, benda cenderung untuk diam.
atau orang yang ngegas, ya nggak? Sepeda motor geblak. Hukum Newton 3 apa? Aksi reaksi. Roket. Ngerti ya? Hukum Newton 2 apa? F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton 2. Ngerti ya? Nah, kalau ini bus direm secara mendadak, penumpang terhempas ke depan. Berarti hukum Newton 1, 2 apa 3? 3. Kalau 3 aksi reaksi kayak roket, kayak wong renang. Wong renang itu aksinya piye? Mendorong apa? Air ke belakang. Terus reaksinya apa? Iya, orangnya terdorong ke depan. Wong ngunekke balon, tahu balon? Balon disebul. Terus balonnya dilepas, apa yang terjadi? Maju. Kenapa bisa maju? Udaranya kemana? Keluar. Ya, aksinya udara terdorong keluar, reaksinya apa? Balon terdorong maju ke depan. Itu hukum 3 Newton. Ngerti ya? Kalau hukum 1 apa? Kelembaman. Benda cenderung diam atau bergerak jika gaya yang bekerja adalah 0. Berarti ini apa? 1, 2 apa 3? 1. Nah. Sudah atau belum? Oke, sekarang lanjut usaha. Ya. Sudah siap? Oke. Gaya 50 Newton. Diket. Gaya apa? F berapa? 50 Newton. Terus berpindah. Berpindah mana? Nih. Berpindah apa? S. Koma S sama dengan berapa? 5 meter. Paham? Ditanya apa? Ditanya adalah usaha. Usaha itu W. W rumusnya apa? W sama dengan F kali S. Berarti sama dengan berapa? 50 kali 5. Berapa? 250 Joule. Joule. Paham, Mbak, Mas? Tadi belajar apa saja? Sistem Rangka. Yang kedua gerak, nggih? Gerak. Terus yang ketiga? Ya, yang ketiga adalah usaha. Ngerti ya, usaha dan gaya. Lanjut sekarang pesawat sederhana. Oh, belum? Ya, ditulis dulu. Tulis dulu yang belum. Sudah atau belum? Sudah, lanjut. Oke. Bidang miring. Rungake. Bidang miring. Bidang miring kemarin apa? Pelorotan. Terus skrup. Ya nggak? Terus pisau, kampas. Bidang miring ya? Oke. Terus angkong itu jenis keberapa? Kemarin kan tuas ada 3 jenis ya? Disingkat apa? Tumbuk. Nah, bingung toh? Sekarang lihat sini. Biar paham. Jenis pesawat sederhana.
Siap? Oke. Ini jenis-jenis pesawat sederhana. Benar ya? Kalau bidang miring yang seperti ini bidang miring. Oke. Nah, terus jenis berikutnya apa, Pak? Ini, lihat. Kelihatan nggak? Nggak lihat. Saya tak carikan yang lebih paham ya. Ya, rungokke, Mas, Mbak. Jenis yang pertama biasanya saya bilang jenis pesawat sederhana adalah tumbuk. Yang pertama apa? Tumpu yang di tengah. Tumpu di antara beban dan kuasa. Betul ya? Contohnya concit itu jenis pertama. Terus jenis kedua apa? Beban yang di tengah. Beban yang di tengah apa, Pak? Contohnya ini. Mana ya yang beban di tengah? Bebane sing nang tengah. Ini jenis pira iki? Yang di tengah apa iki? Tumpu. Ya enggak? Ini bebannya, ini kuasanya. Berarti jenis pertama. Iya, Pak. Pripun. Halo? Halo? Iya. Iya, betul. Kemarin katanya petugasnya mau ke tempat saya, tapi kok belum, saya tunggu sampai sore gitu. Kalau di tempat saya loh, kalau di maksudnya yang Telkomnya ya nggak tahu. Ya kadang mati kadang hidup gitu. Oke, ya terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Udah nggih? Lanjut ya. Oke, lanjut. Pak, ya jenis yang kedua mana, Pak? Ini pertama nggih. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua beban yang di tengah. Contohnya ini. Nah, ini tumpu, beban, kuasa. Ini jenis kedua. Terus jenis ketiga apa? Kuasanya yang di tengah. Contohnya apa? Nih, kuasa yang di tengah. Ini. Bebannya nang kene, tumpune kene, kuasanya nang kene. Itu ya? Sekop itu juga sama. Terus, Mbak, bidang miring ini. Bidang miring tanpa ulir. Ya Mas, Mbak. Kayak siapa ya? Lanjut. Bidang miring yang mana ini? 1 dan 2. Ada ya? Yang ini jenis keberapa? Yang di tengah apa iki? Beban. Beban ini kan? Iki tumpu, iki kuasa toh? Sing nang tengah apa? Beban. Beban berarti jenis kedua. Tumpu dulu. Ya, jenis 1 yang di tengah tumpu. Bu, jenis kedua adalah beban kuasa ketiga. Benar ya? Oke.
Keuntungan mekanik. J kelingan. Keuntungan mekanik adalah tali yang menghadap ke atas. Tali menghadap ke atasnya ada berapa ini? 2. Berarti menguntungkan 2 kali. Benar ya? Nih, menguntungkan 2 kali. Oke, berikutnya. Fotosintesis pernafasan. Ya enggak? Pernafasan gunakan apa? Mbak, Mas? Pernafasan gunakan apa? Daun? Stomata. Berarti jawabannya sing ndi? Stomata B ya. Kemarin kan sudah pernah ya? Oke, Mas, Mbak, kalau fotosintesis itu yang terbanyak di mana kalau daun? Di jaringan spon atau palisade gitu ya kemarin. Bunga karang. Oke, berikutnya Mas, Mbak. Bunga berfungsi kelamin jantan, putih apa benang sari? Ayo. Putih apa benang sari? Putih. Kelamin jantan itu benang sari. Kalau putih kelamin betina. Betul ya? Nanti yang lain nanti sambil anu ya. Yo rungake. Wis siap burung kae mburi. Apa Pak tadi namanya? Oh ya. Ki pernafasan tadi apa? Stomata. Betul ya? Kalau bunga alat kelamin jantan apa? Benang sari. Cuma pria wanita. Betul ya? Lanjut. Lanjut. Nah, iki penampang apa iki? Daun apa batang? Batang. Daun. Yang paling atas jenenge apa? Kutikula. Kutikula, pintar. Ini lapisan lilin. Yang ini namanya apa? Epidermis atas. Ya, epidermis atas. Yang ini palisade. Di sini banyak apa? Kloroplas. Ini xilem phloem stomata di bawah sini. Ini bunga karang yang ini. Ya nggak? Berikutnya liyane koneh ya. Iki pencernaan genti. Ibu, priaku. Iya, tolong. Oke, pencernaan yuk, Mbak Mas. Siap, Bro? Pencernaan. Iki apa? Dua dewe? Mulut. Ya enggak? Setelah mulut masuk kemana? Kerongkongan. Terus masuk? Lambung. Lambung enzimnya ada 3 apa? Apa? Pepsin, renin, HCl. HCl untuk membunuh kuman. Pepsin merubah P apa? P. Protein menjadi pepton, pintar. Renin untuk mengemulsi susu menjadi kasein. Kemarin gitu nggih. Terus masuk ke usus. Usus halus. Usus nanti ada 3 nggih. Ileum, jejunum, usus kosong dan lain sebagainya. Usus 12 jari. Nanti masuk usus, di usus halus. Rungake usus halus. Nanti ada 3 enzim yang disebut ATL dari kata amilase, tripsin, lipase. Ada ya? Amilase merubah amilum ya. Jadi glukosa. Tripsin merubah pepton menjadi asam amino. Benar ya? Lipase merubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Baru masuk ke usus besar, diserap, baru masuk ke
tum. Itu nggih? Pernah tak ini? Pernah. Pernah, tapi sudah lupa Pak. Ya ora apa-apa, namanya manusia. Panahnya nggak kelihatan. Panahnya nggak kelihatan. Saya nggak jawab. Belum, ini panahnya nggak kelihatan ini soalnya. Oke. Tripsin dari kata P. Protein. Protein yang di tripsin namanya apa? Pepton. Menjadi asam amino. Berarti jawabannya mana? Asam amino. Ah. Iki enzimnya nang di usus. Ya nggak? Yang diproduksi oleh pankreas. Nanti ya, produksi ini ATL, amilase tripsin lipase. Mbak, susah buang air besar, berarti apa? Sembelit. Sembelit ini disebut konstipasi karena kurang minum. Boleh. Kalau tukak lambung ini asam lambung nggih. Mager. Lanjut. Sudah siap belum? Sudah? Mbak? Oke, berikutnya. Menjaga kesehatan pencernaan, ada kata kecualinya. Kira-kira yang mana ya? Itu yang saya. Hah? C. C ya? Mengkonsumsi gula jangan berlebihan. Ada yang seneng boba? Boba itu gulanya paling enggak itu 6 sendok, 9 sendok. Nah, tapi enak Pak. Iya, iya. Oke, lanjut. Sekarang masuk zat aditif. Siapa Pak Urung? Budi kae. Mbak Mas, bedane aditif dan adiktif apa? K. Dari kata K apa? Kecanduan. Berarti zat adiktif zat yang menyebabkan kecanduan. Kalau aditif zat tambahan makanan. Ya tambahan makanan apa? Ada yang alami, ada yang buatan. Itu ya? Yang alami apa? Tambahan makanan. Kuning kunyit. Kalau buatan apa? Pewarna nggih. Kalau buatannya pewarna sintetis. Kalau pemanis. Yang alami apa? Iya, gula, ya enggak? Madu. Madu itu buktinya asli atau enggak dibawa pulang. Kalau istrinya ngamuk berarti asli. Mudengnya mudeng. Rumah ke. Zat adiktif dan adiktif. Ora ngerti ya apa-apa. Oke. Rungake. Pemanis buatan. Kata kuncinya pemanis buatan. Kecuali yang mana? Gula. Gula pasir ini alami nggih. Nah. Iki zat aditif apa adiktif? Aditif tidak pakai K. Nggih. Ya. Pewarna makanan. Yang mana? Ya, yang alami ya. Yang mana? Ini. Jawaban yang C. C apa D? Boleh. Lanjutnya. Mbak Mas, Budi. Zat adiktif dari kata K, kecanduan dibagi menjadi 3. Apa?
nafsa. Dari kata apa? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Kita ulang. Zat adiktif yang pakai K yang menyebabkan kecanduan dibagi menjadi 3 apa? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Zat adiktif yang menyebabkan kecanduan, contohnya rokok. Karena apa? Nikotin, kopi, ya enggak? Kafein, tar, gitu ya. Sedangkan narkotika dan psikotropika bedanya apa? Kalau narkotika apa Mbak Mas? Dari kata na menyebabkan lemes, teler, betul ya? Ngantuan. Kalau psikotropika menyebabkan apa? Aktif, tidak mudah capek. Yo, rungake. Zat psikoaktif alami kopi apa iki? Kopi itu kafein. Kafein. Ngoten ya. Kalau nikotin nanggon ngendi? Nikotin itu pada rokok. Rokok. Kalau tar? Teh. Ngoten ya. Ini zat adiktif, bukan narkotika, bukan psikotropika. Paham ya? Paham? Oke, lanjut sekarang. Yang lainnya nanti kalian Itu Pak, itu. Aku ini kalau 38. yo urut siji-siji. Hukum Newton satu dalam kehidupan sehari-hari apa? Wong ngerem, ya enggak? Wong ngerem harusnya ngerem itu berhenti tapi apa? Maju ke depan. Orang ngegas harusnya berhenti tapi apa? Mundur ke belakang. Itu hukum Newton. Berikutnya iki otot apa? Lurik. Lurik singgi ya. Lurik, polos dan otot jantung. Perbedaannya apa? Kemarin sudah. Kalau yang kerjanya sadar lurik apa jantung apa polos? Yang sadar lurik. Enten ya? Oke. 3 enzim pencernaan ureas. Tadi apa? Enzimnya ATL dari kata apa? Amilase terus T ini apa? Tripsin. Terus L apa? Lipase. Nah, nanti dicari nggih fungsine ngopo. Yen lambung apa? Pepsin, renin, HCl. Ngono nggih. Kalau ini ototnya apa? Nanti bedane lurik jantung karo kok paru-paru. Polos. Otot tangan. Kok goleki disinaoni. Ya apa iki? Itu Pak lebih taat agama. Taat agama, gaya hidup yang positif, ya enggak? Olahraga dan lain sebagainya. Begitu nggih? Oke, demikian tadi anak-anak semua tentang pembahasan untuk soal apa namanya PAS. Ya, semoga menjadi bekal kalian besok ketika. Terima kasih.